Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita terus mendekat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Biarlah pribadinya akan menjamah setiap kehidupan kita. Haleluya. Bapa, kami bersyukur di hadapan Engkau. Sore hari ini ya Tuhan, Kau berikan kesempatan kepada kami untuk kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami akan memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami akan mencari Engkau. Mari Engkau berbicara ya Tuhan. Engkau melawat setiap kami yang ada ya Tuhan. Mereka yang ada di rumah-rumah, kiranya Tuhan menjamah, Engkau menolong. Biarlah dengan segenap hati mereka juga beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memuji nama-Mu dengan segenap hati kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Amin Tuhan. Haleluya. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan dan dipuji. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan
Kau tak biarkan pencobaan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang tinggi-tinggi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. kami bersorak Dengan segenap hati, Raja keagungan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, hanya iman kami Tuhan. berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu Ku pasti menang, ku pasti menang. amin. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi namamu, Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. tinggi namamu, Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Mari katakan, Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal
terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin Tuhan. Engkaulah Raja yang akan memerintah dunia ini selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau terus mendekat padamu. Kami mau terus dekat di kaki-Mu Bapa. Haleluya. Jesus. Hanya dekat Allahku, Rasa tenang hatiku, hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan
padamu, ada kekuatan baru. Perlindunganku, keselamatanku, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, Menikmati hadiratmu, hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, haleluya, Jesus. Kami ingin tinggal bersamamu, kami ingin bersekutu denganmu, oh Tuhan. Haleluya.
tinggal dalam hidup kami Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami boleh datang di hadirat-Mu, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mari Engkau urapi setiap kami ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau sungguh-sungguh mengurapi, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, sungguh berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes, pasal yang ke-21, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian sabda Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ayat yang ke-20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati.
Melainkan jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, seringkali kita hidup membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin saat ini posisi kita menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, memiliki gelar, memiliki popularitas, atau memiliki sesuatu yang dibanggakan. Kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain yang tidak sama dengan kita. Atau sebaliknya, kita melihat orang lain itu lebih dari kita, sehingga perbandingan itu muncul dalam diri kita. Sore hari ini kita akan diajar oleh Tuhan bagaimana Tuhan Yesus berbicara secara pribadi kepada Petrus. Dalam firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini, kita melihat bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus selama 3 kali. Dan ketika Tuhan Yesus disangkal oleh Petrus, ya, ada penyesalan dalam diri Petrus, tapi hal itu tidak bisa diulang kembali. Namun di sini Tuhan mau mengajar satu hal kepada Petrus. Dia ingin memulihkan Petrus dan dia ingin mengajarkan Petrus bahwa di dalam mengikut Tuhan ada panggilan yang bersifat secara pribadi. Kita akan melihat 3 hal prinsip panggilan Tuhan terhadap Petrus. Dan itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Yang pertama yaitu kasih kepada Tuhan menjadi yang utama. 3 hal prinsip panggilan Tuhan dalam kehidupan Petrus dan kepada kita semua. Yang pertama itu kasih kepada Tuhan menjadi hal yang utama. Jika kita baca di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat ke-17, di situ kita baca pertanyaan Tuhan Yesus yang berulang-ulang kali disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Kita baca di ayat yang ke-15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat ini Tuhan menyampaikan pertanyaan tentang kasihnya Petrus kepada Tuhan. Di ayat yang selanjutnya, di ayat ke-16, pertanyaan yang kedua terlontarkan di dalam mulut Yesus. Dari perkataan Yesus kepada Petrus, bagaimana Petrus mengungkapkan rasa kasihnya kepada Yesus. Ya, kita lihat lagi kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Ini kedua kalinya Tuhan menyampaikan atau memberikan pertanyaan yang sama. Menyatakan bagaimana Petrus mengasihi Tuhan. Dan di di ayat yang selanjutnya di situ pun dikatakan di ayat yang ke-16, di ayat yang ke-17 kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Dan respon daripada Petrus ketika pertanyaan itu dilontarkan oleh Tuhan, di situ dikatakan maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Secara manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Petrus merasa kecewa dengan pernyataan atau pertanyaan Tuhan yang seolah-olah tidak mengerti atau tidak percaya tentang kasih yang diberikan oleh Petrus kepada Tuhan. Tetapi tujuan daripada Yesus mempertanyakan hal itu yaitu ingin memulihkan kehidupan Petrus. Sebanyak 3 kali Petrus menyangkal Tuhan dan sebanyak 3 kali juga Tuhan ingin memberi kesempatan kepada Petrus menyatakan kasihnya kepada Tuhan melalui pertanyaan yang dilontarkan oleh Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih kepada Tuhan menjadi yang utama berarti bukti bahwa Yesus menunjukkan
Orang dipanggil oleh Tuhan bukan karena satu kemampuannya, bukan karena talenta yang dimilikinya, bukan karena dia punya gelar atau kepintaran. Tetapi di sini yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita yang pertama, prinsip yang pertama yaitu kasih. Di sini Tuhan ingin melihat kasih Petrus kepada Tuhan. Ketika Petrus memiliki kasih yang dalam kepada Tuhan, maka dia mampu memenuhi panggilannya yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan prinsip itu ditekankan oleh Yesus kepada Petrus ketika dia melontarkan 3 kali pertanyaan tentang kasih Petrus kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi prinsip pertama atau yang utama dalam panggilan Tuhan kepada Petrus dan kepada setiap kita orang-orang percaya. Yang kedua, dalam 3 prinsip mengikut Tuhan atau panggilan Tuhan. Yang kedua itu mengikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Di ayat yang ke-18 dan 19 kita akan baca. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Di sini dikatakan Bapak Ibu ketika dia muda dia bisa melakukan apa saja. Tetapi ketika dia mengikut Tuhan, ketika Tuhan memberikan panggilan kepadanya, ada harga harus dibayar. Yaitu dia harus menyangkal dirinya. Dia harus mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengikut Tuhan berarti bukan ada jaminan tanpa ada masalah. Tetapi ketika mengikut Tuhan, dalam melakukan panggilannya, berarti ada masalah. Tetapi ada jaminan Tuhan menyertai dalam setiap musim kehidupannya. Dan yang terakhir yaitu Tuhan menuntut kesetiaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menyatakan panggilannya kepada Petrus, Petrus harus memiliki kasih. Yang pertama itu kasih yang terutama kepada Tuhan. Dan yang kedua yaitu mengikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Ketika dia muda dia bisa mengikat pinggangnya. Tetapi ketika dia tua diangkat, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Pada saat dia tua dia akan dituntun oleh orang lain. Tetapi ketika dia muda dia akan menuntun orang lain. Bahkan dia akan melakukan apapun. Tetapi ketika dia dalam Tuhan, maka penyangkalan diri itu harus ada, harus terjadi dalam kehidupannya. Keegoisannya, kesombongannya, keangkuhannya, dia harus lepaskan untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia harus setia dan taat meskipun jalan yang harus ditempuh melakukan panggilan Tuhan itu tidak mudah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, panggilan setiap kita berbeda-beda. Ada yang melayani di atas mimbar, ada yang melayani di tempat umum, ada yang melayani di hal-hal perkara kecil, ada yang melayani di pendidikan, dunia pendidikan, bahkan di pemerintahan dan lain-lain. Tetapi mari pada saat ini Tuhan mengajar kita melalui panggilan kepada Petrus. Yang pertama kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita mau mengasihi Tuhan, maka kita bisa memenuhi panggilan yang Tuhan berikan. Yang kedua, yaitu tadi kita siap mau menyangkal diri kita. Kita mau taat pada peraturannya Tuhan. Kita mau taat pada panggilan Tuhan. Kita mau menyangkal keegoisan kita. Kita mau tunduk dan taat setia. Dan kita mau mengerti bahwa di dalam panggilan Tuhan tidak ada yang namanya baik-baik saja. Pasti hidup dengan tantangan. Hidup dalam persoalan. Tetapi ketika kita tahu akan panggilan kita, maka kita akan mengerti bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip di dalam memenuhi panggilan Tuhan yaitu jangan membandingkan panggilan kita dengan orang lain. Yang ketiga ini adalah poin yang sangat penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa dari awal saya sebelum memulai renungan,
saya menyinggung soal perbandingan. Karena seringkali dalam kehidupan kita umat manusia, ya bukan hanya orang-orang di sekuler saja, tetapi itu seringkali terjadi dalam dunia pelayanan. Sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, di dunia pendidikan juga seringkali dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Siswa-siswi membandingkan dirinya bahwa saya tidak mampu, dia mampu, atau saya mampu dan orang lain tidak mampu, sehingga dia tidak bisa merangkul orang lain. Oleh karena membandingkan orang lain, ada perbandingan satu dengan yang lain. Nah, sore hari ini kita akan belajar bahwa panggilan itu jangan kita membandingkan diri kita atau panggilan kita dengan orang lain. Ketika Petrus tahu akan masa depannya, karena Tuhan memanggil dia, Tuhan mengatakan, "Mari ikut aku." Di sini kita melihat di ayat yang ke-21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus. Ya, murid itu siapa? Yaitu Yohanes. "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Ya, dia sibuk dengan orang lain. Sedangkan ketika Tuhan memanggil dia, "Ikut aku." Ya, dia masih peduli atau dia masih sibuk dengan orang lain. Dan jawaban Tuhan di ayat yang ke-22, jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat ini menyatakan bahwa Petrus itu, dia sudah menyadari, dia mengakui bahwa saya hebat, saya dipilih oleh Tuhan, saya diakui oleh Tuhan untuk boleh mengikuti dia meskipun saya sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan buat saya. Nah, ketika ada pikiran-pikiran itu, dia mulai melirik Yohanes. Dia mulai menyatakan bahwa Yohanes itu bukan pilihan Tuhan. Sehingga dia mengutarakan satu pernyataan, bagaimana dengan orang ini? Apa yang akan terjadi dengan dia di kemudian hari? Karena menurut Petrus, Tuhan tidak memilih dia. Tetapi jawaban yang terlalu tegas diberikan oleh Tuhan kepada Petrus. Dia katakan, "Itu bukan urusanmu." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita seperti Petrus. Kita ingin mengetahui kehidupan orang lain. Ya, bahasa trennya kepo. Terlalu kepo dengan orang lain. Terlalu kepo dengan urusan orang lain. Terlalu kepo dengan hal-hal yang sedang terjadi di luar sana atau orang-orang di sekitar kita. Kita terlalu kepo dengan keadaan mereka. Kenapa dia sukses? Kenapa dia jatuh? Kenapa dia bangkrut? Kenapa dia bisa seperti itu? Kita mulai kepo. Sedangkan kita tidak fokus kepada panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu Tuhan tegur. Ya, Tuhan sampaikan kepada Petrus, "Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin ini sangat penting dan mengingatkan kita pada sore hari ini. Ketika Tuhan mempercayakan satu hal dalam hidup kita, sama seperti Petrus ketika Tuhan memanggil Petrus, Tuhan mengajak Petrus untuk mengikut dia. Tuhan ingin kita tidak terlalu kepo dengan hubungan orang lain. Tidak terlalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita tidak merasa bahwa kita terlalu hebat karena kita terpilih. Atau kita tidak merasa bahwa kita terlalu terkecilkan atau dikucilkan karena kita tidak terpilih. Tetapi yang Tuhan mau kita fokus dengan panggilan kita, fokus dengan setiap apa yang kita punya, yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga ketika kita fokus, maka panggilan itu kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita seperti Petrus. Kita ingin mengetahui kehidupan orang lain. Kita membandingkan berkat kita dengan berkat orang lain. Kita bandingkan pelayanan kita dengan pelayanan orang lain. Aku paling hebat, aku paling jago, dia paling tidak tahu apa-apa. Kita bandingkan keluarga dia dan keluarga kita. Kenapa keluarganya sukses? Kenapa keluarga saya hidup dalam masalah? Kita mulai membandingkan perjalanan iman kita. Perjalanan iman saya dengan mereka berbeda. Kenapa saya harus seperti ini? Mulai kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga ketika panggilan itu ada,
kita tidak bisa merespon dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 3 poin ini sangat penting dalam hidup kita ketika Tuhan ingin memakai kita, memanggil kita untuk melakukan pelayanannya, memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Mungkin kita sebagai seorang pengusaha, kita melayani banyak orang melalui usaha kita. Mungkin kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang pelayan di gereja. Atau mungkin kita sebagai seorang siswa-siswi atau mahasiswa. Tuhan percayakan kita dengan panggilan kita masing-masing. Mari 3 prinsip ini kita mau pegang dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mau hidup dalam kasih. Yang kedua, kita mau menyangkal diri. Yang ketiga, kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga ketiga hal ini kita boleh lakukan dalam kehidupan kita. Dan panggilan kita boleh berjalan dengan baik. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan kita pada sore hari ini bahwa kita terpanggil dengan cara yang unik. Tidak semua orang terpanggil untuk melayani sebagai seorang hamba Tuhan. Tidak semua orang terpanggil melayani sebagai seorang guru. Tidak semua orang terpanggil melayani sebagai seorang pengusaha. Tidak semua orang terpanggil melayani mungkin di sekolah sebagai seorang kepala sekolah, sebagai guru atau sebagai murid yang teladan atau sebagai seorang yang juara. Tidak selamanya. Tetapi mari kita mau belajar untuk taat setia dengan panggilan kita masing-masing. Dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita melalui panggilan yang Tuhan berikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena perbandingan itu akan melahirkan iri hati. Perbandingan itu akan melahirkan kekecewaan. Kita akan kecewa kepada Tuhan. Kita akan kecewa kepada hidup kita sendiri. Kita akan kecewa dengan kondisi kita, situasi yang kita alami. Tetapi sore hari ini Tuhan mau ajar kita bahwa mari kita menerima panggilan Tuhan tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain. Satu hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Dia menuntut kesetiaan, tetapi bukan perbandingan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan pada sore hari ini, Tuhan mau mengajar kita. Ketika Yesus memilih Petrus, memanggil Petrus, menggembalakan domba-dombanya, Dia menginginkan Petrus fokus pada panggilan Tuhan. Tidak terlalu kepo dengan masa depannya Yohanes. Tidak terlalu kepo dengan apa yang terjadi dengan Yohanes di kemudian hari. Tapi Tuhan mau Petrus fokus kepada panggilan Tuhan. Sore hari ini, apapun panggilan Tuhan kepada kita. Mungkin saat ini panggilan Tuhan terhadap kita membuat kita tidak nyaman. Kita merasa bahwa tidak sesuai dengan keinginan kita. Mari sore hari ini kita belajar mau menyangkal diri kita. Mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan tidak membandingkan proses kita. Tidak membandingkan panggilan kita. Tidak membandingkan pribadi kita dengan orang lain. Sehingga panggilan kita untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di ayat yang ke-23 dikatakan, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Di sini Tuhan katakan kembali lagi, 2 kali Tuhan mengatakan itu bukan urusanmu. Dan di ayat yang ke-23 dikatakan lagi, itu bukan urusanmu. Di sini intinya Tuhan ingin menyampaikan bahwa apapun yang Tuhan kehendaki, apapun yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan orang lain, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mari mengikut Tuhan dan memenuhi panggilannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini
banyak berita-berita yang menggemparkan. Ya, ada beberapa waktu yang lalu saya baca berita, bahkan saya nonton, saya scroll TikTok, mahasiswa yang meninggal di kos-kosan. Ya, hal-hal yang sangat menggemparkan yang membuat kita tidak mengerti kenapa hal itu terjadi. Tapi satu hal yang tahu Tuhan mau ingatkan kepada kita, mari kita fokus dengan panggilan kita masing-masing. Sehingga kita tidak menghakimi orang lain, tidak menjudge orang lain dengan kondisi mereka yang sedang terpuruk di luar sana. Sehingga kita menjadi orang yang menghakimi orang lain, yang tidak mau mendengarkan panggilan Tuhan, tetapi mau fokus dengan kondisi orang lain, yang mau tahu dengan keadaan orang lain, tanpa mau melihat situasi dan kondisi kita, panggilan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau hari ini kita sibuk dengan urusan orang lain, kita merasa kenapa dia harus seperti itu, kenapa dia harus mengambil tindakan yang seperti ini, kenapa dia harus mengambil sesuatu yang menurut manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mungkin. Mari kita mau belajar fokus dengan panggilan Tuhan, tanpa harus menghakimi orang lain, tanpa mau melihat urusan orang lain. Karena Tuhan katakan itu bukan urusanmu, tapi mari ikutlah aku. Saat ini Tuhan mau mengatakan kepada kita, mari ikutlah aku. Karena dengan penyangkalan diri, dengan mengasihi Tuhan, dengan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita akan menjadi orang-orang yang taat dan tunduk kepada panggilan Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar melalui kehidupan Petrus, melalui setiap pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Jikalau kita mau mengasihi Tuhan, kita siap melakukan panggilan Tuhan, mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Karena kita fokus kepada panggilan Tuhan dan bukan kepada urusan-urusan yang bukan areanya kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita, saudara yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan panggilan kita masing-masing. Kita merenungkan bagaimana Tuhan memanggil kita, melawat kita, membentuk kita, dan menjadikan kita rekan sepelayanannya. Sehingga ketika Tuhan memanggil kita, respon kita menjadi respon yang terbaik. Seperti yang dikatakan oleh Petrus. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Mengasihi bukan berarti sekedar kata-kata, tetapi ada bukti nyata yang dilakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan, kita rela mengorbankan diri kita. Kita rela menyangkal diri kita. Kita rela melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang mau fokus kepada panggilan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang maha baik, karena pada sore hari ini Engkau memberkati hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kami Tuhan, agar kami hidup fokus kepada panggilan Tuhan. Kami mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Kami mau menyangkal diri kami, dan kami tidak membandingkan seluruh hidup kami dengan orang lain. Karena kami tahu Tuhan, perjalanan hidup kami, panggilan kami, sungguh boleh Engkau jadikan, Kau nyatakan bagi setiap kami ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus berbicara, mengingatkan kami, mengajar kami, membentuk hidup kami menjadi pribadi yang mau melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa, ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.